Anak laki-laki itu menemukan darah di spray tempat tidur. Ia meminta adiknya untuk tidak memberitahu orang tua mereka. Kemudian ia menarik adiknya ke kamar mandi dan mencuci pakaian dalamnya sendiri. Namun, orang tua mereka tetap mengetahuinya. Mereka berencana menikahkan sang adik dengan seorang pria tua. Anak laki-laki itu ingin menghentikannya, tetapi ibunya mengurungnya. Ia memutuskan untuk melarikan diri bersama adiknya. Ia diam-diam mengambil sejumlah uang, pergi ke toko untuk membeli makanan, lalu ke stasiun untuk mencari sopir bus. Namun, ongkos untuk satu orang sebesar $1.000. Anak itu bertanya apakah adiknya bisa duduk di pangkuannya dan cukup membayar untuk satu orang. Sopir yang baik hati itu setuju. Namun, ketika anak itu pulang, adiknya telah dibawa pergi. Ia kehilangan satu-satunya orang yang berarti baginya. Ia meninggalkan rumah dan duduk sendirian di bus itu untuk mengisi perutnya. Ia masuk ke sebuah restoran untuk mencari pekerjaan. Di sana, ia bertemu orang baik. Wanita itu menerimanya dengan syarat ia membantu merawat seorang anak. Hal itu tidak sulit baginya, karena sejak kecil ia sudah terbiasa merawat adik-adiknya. Namun sayangnya, orang baik itu kemudian ditangkap karena tidak memiliki dokumen identitas. Ia bahkan tidak memberitahu anak itu. Anak laki-laki itu harus membesarkan anak tersebut seorang diri. Tak lama, rumah itu kehabisan air dan listrik. Ia hanya bisa memberi makan anak itu dengan susu bubuk kering. Ia ingin mencari pekerjaan, tetapi tidak ada yang mau mempekerjakannya. Ia terpaksa menjual barang-barang di rumah. Namun, ketika kembali, pintu rumah sudah terkunci. Ia pun kembali menjadi tunawisma. Ia mendengar bahwa di Swedia, setiap orang bisa mendapatkan makanan dan identitas, sehingga ia ingin membawa anak itu ke sana. Tetapi ia diberitahu bahwa ia memerlukan dokumen. Ia tidak punya pilihan selain meninggalkan anak itu pada seseorang dan pulang untuk mencari dokumen. Ayahnya membuang setumpuk tagihan rumah sakit dan surat pengusiran, tetapi tidak ada dokumen yang bisa membuktikan identitasnya. Saat itu, anak itu memperhatikan tagihan rumah sakit. Ia bertanya siapa yang pernah ke rumah sakit. Tidak ada seorang pun yang mau menjawab. Ia terus menanyai ibunya. Lalu ayahnya mengungkapkan sebuah kebenaran. Anak laki-laki itu terkejut. Ia berlari ke dapur, mengambil pisau, dan berlari keluar. Ia menemukan orang itu dan membalas dendam atas adiknya, tetapi akhirnya malah masuk penjara. Ia akhirnya menyadari bahwa di mata orang tuanya, anak hanyalah alat transaksi. Maka ia membawa kedua orang tuanya ke pengadilan. Ia mengatakan kepada hakim bahwa ia berharap mereka tidak akan pernah memiliki anak lagi. Pada akhirnya, kedua orang tuanya dinyatakan bersalah atas penelantaran dan anak laki-laki itu mendapatkan kartu identitas pertamanya dalam hidupnya.